Jadi prinsipnya Holo ini kepada dua kelompok ini ulah diganggu, tapi ulah diajarkan. Gitu. Kan di tengah. Sejak Holo membuat garis ini, mereka disisihkan gitu. Memang tidak diganggu. Terus sisihkan. Bahkan protektifnya Holo terhadap kelompok Islam di Sunda itu dia sampai melarang. Selama berabad-abad, sejarah pemikiran politik orang Sunda terputus-putus. Saat ini, orang Sunda kesulitan mencari haluan titik temu yang bisa mempersatukan. Garis Holo menawarkan titik keberangkatan alternatif sebagai akar pemikiran politik Sunda. Selamat berjumpa kembali, reviewer, teman-teman, sahabat-sahabat. Kali ini kita kehadiran tamu istimewa. Ada Kang Iip, Deyahya, penulis andal, peneliti andal, jurnalis andal juga. Karena orang Tasik ya? Iya, dari orang Tasik. Tasik. Jadi dari Tasik, Nanjung di Bandung. Kayak begitu. Tapi Kang Iip ini selalu ingat tempat lahir. Sebenarnya Tigalunggung, Iya. Nanjung di Bandung. Nah itu. Nah, Miang Tigalunggung, Nanjung Nanjung di Bandung. Nah, unsur bunyinya dapat. Gitu. Nah, kemudian ada Kang Eri Kustiama. itu Jangwangi. Jadi lamun dia mah wilujeng wengi, siang dan anjing gitu. Da urang mah engke moal ka uger urohang sareng waktos. Obrolan urang mah gitu. Kang Iip ini hari ini sedang menelusuri sejarah pemikiran orang Sunda. Luar biasa berat gitu. Jadi sedang dicari akar pemikiran orang Sunda, terutama di sisi politik gitu. Ini jarang sekali yang menyentuh ya, Kang Eri ya. Nah, bagi kita tampaknya akan ada pencerahan nih. Nah, Kang Iip bisa cerita langsung saja nih. Apa yang sedang ditelusuri ini, dan pasti nanti akan banyak kejutan juga nih biasanya gitu. Mohon Kang Dudi, Kang Eri, jadi kayak Kang Nana, Kang Farid. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berangkat dari sebuah istilahnya Pak SBY itu keprihatinan. Orang Sunda itu sangat terpolarisasi di dalam politik, dan polarisasinya itu sudah sampai pada titik tidak bisa lagi disatukan. Bahkan jika Sunda sendiri itu dicoba dijadikan pemengket, proses lah gitu. Di Sunda sendiri itu sudah tidak bisa menjadi pengikat bagi orang Sunda sendiri. Sebab orang Sunda sudah terbagi-bagi di dalam partai politik yang berbeda, ormas keagamaan yang berbeda, kemudian lembaga atau badan lain yang berbeda-beda juga. Sehingga ketika untuk kepentingan Sunda susah, apalagi sudah berbenturan dengan kepentingan partai atau ormas. Nah, ada beberapa diskusi di Bandung yang membahas pemikiran politik orang Sunda, tetapi saya melihat yang dibahas masih sebatas para budayawan. Iya. Para politisinya sendiri itu tidak dibahas gitu. Tetap kan ini dua hal yang berbeda. Maka saya mencoba nguguhkeun dari mana sih awalnya orang Sunda itu punya pemikiran politik. Nah, saya coba studi perbandingan dengan kawan-kawan yang studi Jawa. Jadi Kang Nana ya, kawan-kawan kita di Jawa itu studinya sangat serius. Baik itu ke naskah
dan salah satu kelebihan kawan-kawan kita di Jawa itu punya naskah bandingan. Kalau kolonial itu mengedepankan naskah A, B, C, di Jawa itu bisa mengedepankan kami punya naskah yang belum dibaca oleh para kolonial Belanda. Jadi ada perbandingannya gitu. Sehingga ketika kolonial itu menampilkan A dan ternyata ini mendiskreditkan orang Jawa, itu bisa mengkanter. Misalnya kawan-kawan di Jawa itu bisa membuktikan bahwa saat Gatholoco itu bikinan gitu, dibuat gitu. Dibuat di Gunung Kelut tahun sekian gitu, sehingga dan itu isinya kan melecehkan Islam. Nah, kemudian kawan-kawan di Jawa juga punya semacam garis pembatas antara pribumi dan kolonialisme. Dan kolonialnya itu mereka membuat garis batasnya itu saat Perang Jawa 1825 sampai 1830. Di Ponorogo itu. Ya, Perang di Ponorogo. Ya. Kata anak-anak sekarang itu Ba'da Maghrib. Pada maghrib belum bisa. Nah, ini yang jadi garis batas yang mengikut, karena memang luas sekali ya jaringannya di Ponorogo itu, luas sekali melibatkan santri, kiai, ulama tarekat, habaib, habib-habib gitu, luas sekali. Nah, yang ikut di Ponorogo berarti itulah pembela pribumi, yang yang memusuhinya berarti itu membela kolonial. Lalu garis pembatas kita dengan kolonialisme di Sunda apa? Belum ada itu ya. Ya, saya di orang ada daya perang. Ini bisa kenapa tadi kan SMJ kita berkaitan dengan ini menarik nih. Sekarang justru yang berbicara tentang politik itu justru budayawannya gitu kan. Ya. Nah, ada kan dimatakan yang budayawan yang politikus atau politikus yang budayawan kita disebut. Ya. Ada nanti Pak. Ada ya. Nanti akan nanti akan ada. Jadi ini awalnya begitu ya. Iya, Nah, jadi saya ingin kapan orang Sunda itu gitu kan? orang Sunda itu punya kesadaran politik gitu. Tapi kemudian kenapa polarisasinya begitu akut gitu. Ya. Nah, ini soalnya kalau tidak ditemukan titik berangkatnya, ini susah kita. Ini 2024 saya nyamos deh orang Sunda kan. Nah, itu. Nah, ini mumpung masih ada waktu 3 tahun, kita coba diskusikan ini, mungkin nggak gitu. Kita walaupun misalnya tidak punya calon yang pituin orang Sunda, tetapi suara Sunda ini tidak mancawura gitu. Tapi ikut menentukan dan bergainingnya betul gitu. Nah, saya coba mengawali wacana ini, mudah-mudahan ini mendapat sambutan baik ya Kang Dede. Baik, saya mencoba mencari batas antara orang Sunda dan kolonialisme, dan saya menemukan ini dibantu oleh penelitian yang sangat bagus dari Mikihiro Moriyama. Kemudian ini dibukukan menjadi buku Semangat Baru. Di situ Mikihiro menjelaskan bahwa salah satu titik persentuhan antara Sunda dan kolonialisme adalah munculnya peradaban cetak, sekitar 1850. Nah, jadi lebih sedikit ke belakang, yaitu saat diperkenalkannya huruf Latin menggunakan huruf Arab atau pegon, dan dimulainya rekonstruksi bahasa Sunda. Ini yang saya anggap sebagai garis pembatas antara kolonialisme dan bumi di Sunda. Dikenalkannya non Latin ya. Iya, karena pada waktu itu orang Sunda sudah sangat familiar menggunakan pegon ya. Pegon. Aksara Sunda sendiri sudah dikenal kan ininya. Ya, kan sudah berganti ke Jawa. Jadi kalau kita ingat kenapa Hindia Belanda menguasai wilayah Jawa bagian barat, itu sebagai kompensasi mereka mengelola konflik di Mataram antara Solo dan Jogja dalam perjanjian Giyanti. Kemudian waktu itu
VOC ya, itu mendapatkan kompensasi Jawa bagian barat, tapi kemudian VOC-nya kan bangkrut, kemudian diambil alih oleh Hindia Belanda. Nah, Hindia Belanda juga bertahap, para ahlinya meneliti. Nah, para ahli ini sebelum Karl Friedrich Holle itu berhasil mendeskripsikan Sunda itu begini, gerbang Pakuan di mana dan sebagainya. Tetapi masuk ke seseorang yang namanya K.F. Holle, itu dia mulai merekonstruksi. Dia tidak hanya membayangkan suatu Sunda yang baru, tetapi juga dia ikut membangun Sunda yang dia idealkan itu. Jadi K.F. Holle ini memang sejak muda datang ke tanah Hindia, datang ke sini, yang kemudian menjadi Indonesia, kemudian mengikuti pendidikan, bekerja dari bawah gitu, sehingga kemudian dia memulai satu perkebunan di Cikajang namanya Waspada. Nah, dia mulai di sana memperkenalkan tradisi tatanen yang baru. Nah, jadi gini, Pak Holle atau Karl Friedrich Holle ini, orang Sunda menyebutnya Tuan Holla, selamanya bersikeras bahwa elemen-elemen Islam agar dijauhkan dari pendidikan pemerintah di wilayah Sunda. Nah, jadi Holle ini kenapa dia itu mengganti huruf Arab dengan Latin? Ya. Itu karena dia takut kalau ini dibiarkan paham fanatik ini akan fanatik Islam begitu, sehingga dengan diganti Latin itu Islamnya memang tidak diganggu, tetapi sudah menjadi Latin hurufnya. Jadi dia dengan secara halus dia memisahkan antara keislaman orang Sunda dengan ikatan Arabnya, yaitu huruf Arabnya. Jadi peralihan ini ada peralihan ideologis juga ya. Oh iya, secara perlahan. Betul, secara perlahan. Tapi hirup kene gitu kan. Pegon sampai lagi ya. Betul. Betul, Pak. Tapi itu nanti ada di luar garis Holle. Nah, saya ingin nanti sampai menjelaskan ada line, ada garis yang dibangun oleh Holle. Nah, kemudian yang kedua ini tadi menurut Moriyama. Kemudian yang kedua ini menurut yang ini almarhum ya, kemarin baru meninggal, Karel Stenbrink. Dia mengatakan karena penyebaran lebih jauh bahasa Arab hanya akan memperkuat pengaruh orang yang fanatik agama. Jadi dengan diganti huruf Latin, si ajengan, si santri ini dianggap tidak akan fanatik lagi. Soalnya kan kalau menulisnya dalam Latin, ku intel kabaca. Nanti kalau kemudian kepegon, naon cina ya. Itu kan naon. Bagi dua, jadi dua jadi dua. Kalau di pesantren atau apa katanya, jadi dua pekerjaan, satu menulis pegonnya, yang kedua mungkin dengan Latinnya. Nah, kemudian Pak Akib Suminto mengatakan bahwa Holle menghadapi kekuatan Islam di Tatar Sunda dengan cara halus, yaitu dengan menyalurkan semangat mereka ke arah yang menjauhi agamanya melalui asosiasi kebudayaan. Jadi cara Holle yang lain adalah diberi kesibukan si ajengan-ajengan teh nyendang di nyenawan, pokoknya mah teu mikir karena politik Islam lah gitu. Pokoknya mah kanu budayaan, karena sastra, karena mulai ke bentuk-bentuk seni lah. Nama itu disebut asosiasi kebudayaan dan tidak menyentuh nanti ya di kemudian setelah abad 20. Ini kan Holle ini abad pertengahan 19. Nanti dari awal abad 20 ada yang kita kenal sebagai pan-islamisme. Nah, Holle ini sejak dini menjauhkan para kiai atau para ulama yang menjadi kawannya ini supaya tidak mengarah ke sana, tapi sibuk dengan bikin dangding, bikin karya tulis dan lain-lain. Nah, ada 3 itu ya. Itu menjelaskan betapa Islam pada waktu itu sudah merata di Tatar Pasundan, sehingga Holle dengan sungguh-sungguh ini mencoba memisahkan Islamnya tidak diganggu, tetapi
Islamnya ulah galak-galak gitu ya. Ini yang dilakukan oleh Hole. Asimilasi dia, Pak. Nah. Asimilasi. Maka saya mencoba menawarkan satu teori namanya garis Hole atau Hole Line yang ngasih judul film Pak. The Hole Line. Hole Line. The Line of Duty. Jadi ini supaya anak-anak muda nanti melihat judulnya, wah iya, naon ya, gitu. Ternyata begitu dibaca gini jerawat sana. Ini politik. Gitu. Nah, jadi yang saya anggap masuk ke garis Hole itu ada 3 Pak, Kang Dudi. Yang pertama adalah tadi asosiasi kebudayaan. Proyeknya adalah pemunian bahasa Sunda. Siapa yang digarap? Budayawan, sastrawan, cendekiawan. Kemudian dia karena ahli pertanian, dia membuka pertanian waspada di Cikajang. Itu adalah garis perkebunan dan pertanian. Teh, kopi, itu di kita sangat luas sekali. Maka yang menjadi bagian dari garis ini adalah pengusaha pribumi, pejabat pribumi, buruh, iya, pertaniannya, perdagangannya, nah, termasuk industrinya, itu masuk ke dalam garis Hole. Nah, ini yang ketiga nih, Pak Eri masuk di dalamnya. Ya. Pendirian sekolah. Pendirian sekolah itu kemudian melahirkan intelektual dan organisasi massa. Jadi Paguyuban Pasundan itu bagian dari garis Hole yang ketiga. Disibukkan oke. Iya, begitu. Jadi, nah, garis Hole ini menghasilkan relasi yang intim dan intens antara orang Sunda dan Belanda. Jadi misalnya Paguyuban Pasundan di Tasikmalaya tahun 22 mendirikan HIS yang pertama 18 Juni 1922. Itu subsidi dari pemerintah Belanda. Gitu, Pak. Nah, jadi ini bagian dari tangan gua dia. ya. Otomatis kan? Otomatis. Kalau tangan gua dia tuh gitu. Nah, jadi kan sekolah di Jawa Barat ini, sekolah-sekolah ini folk school, sekolah rakyat ini sudah dimulai 1860-an. Iya. Itu terus dan ini terus bertambah, ada HIS, kemudian MULO, AMS, nanti puncaknya adalah THS ya di Bandung tahun 1921 yang kemudian jadi ITB. Nah, tetapi orang Sunda kemudian mencapai kebangkitan kembali, istilahnya Pak Edi Eka Jati itu tahun 13 ketika anak-anak mudanya yang kuliah kedokteran di Stovia mendirikan Paguyuban Pasundan. Nah, ini adalah buah keberhasilan dari garis Hole di bidang pendirian sekolah. Garis Hole. Nah, kalau kayak gitu tadi teh. Jadi garis Hole itu ada 3 ya tadi, asosiasi kebudayaan, perkebunan dan pertanian, lalu pendirian sekolah. Nah, apakah ada yang tidak masuk ke garis Hole? Nah, tadi yang ditanyakan Pak. Ya. Ada Pak. Setidaknya ada 2 kelompok yang tidak masuk ke garis Hole itu. Kelompok Islam. Iya. Yang dimaksud ini adalah pesantren dan tarekat. Kajengan, santri, jamaah gitu yang dulu, dan ini tidak sama Hole itu tidak diganggu kan, memang yang nama sinanga pegon gitu. Kemudian yang kedua kelompok adat. Ini para pewaris juga tidak diganggu. Mereka kan misalnya kalau ke Ciburi kan produksi naskah ya. Jadi prinsipnya Hole ini kepada 2 kelompok ini ulah diganggu, tapi ulah diajarkan. Gitu. Kan udah tahu lah. Saya nggak tahu lah. Namanya dia menarik kan. Antepkeun gitunya Ya. dibiarkan, Tapi jangan jangan ulah diganggu. diajak. Ulah Ulah diganggu, diajak. tapi ulah diajarkan. Ulah diajarkan. Jadi teka bagian wae. Tah. Nah itu. Mau kebagian. Nah ini yang dikritisi oleh Amin Muzakir ini apa pangkal yang disebut Islamofobia itu. Kenapa orang Islam itu suka untuk tulisannya besar? Udah kebagian tiba-tiba gitu kan. Sejak Hole membuat garis ini, mereka terus disisihkan gitu. Memang tidak diganggu. Terus sisihkan. Bahkan protektifnya Hole terhadap kelompok Islam di Sunda itu dia sampai melarang misi Katolik untuk masuk, Pak. Makanya Katolik di Sunda itu minoritas.
yang besar itu Protestan karena Hole adalah Protestan gitu. Nah kalau untuk sudah soal agama itu kan pilih-pilih kan gitu. Jadi tapi dia melarang untuk Zending Katolik untuk masuk gitu. Gitu kan. Tapi yang menarik itu Kang ini tadi kan salah satunya ada masuk ke garis budaya, Ya. terus masuk ke pesantren gitu. Pertanian ya, tata kelola pertanian gitu, termasuk industri ya kan. sekolah Iya, gitu. iya. Nah itu artinya kan sangat strategis nih Kang Iya. termasuk menanamkan pemikiran-pemikiran ini strategis melalui sekolah kan. Iya. Kang Ip Melihat. mencium jejak itu enggak, umpama produk-produk sekolah ketika itu Ya. yang disampaikan oleh pesan-pesan Hole yang sampai itu ke para intelektual itu. Kurikulum nah panginten kan ya. Iya. Ya, kurikulumnya termasuk mungkin di sekolah juga kan kita diajari ya kebudayaan ya, Iya. sastra gitu, Iya. cerita gitu. Nah biasanya kan itu sangat strategis kan pesan-pesan itu melalui ya dongeng kayak gitu-gitu kan ada ya, sastra kayak gitu-gitu masuk. Kang Ip mencium jejak itu nggak umpama kan kita banyak nih sekarang ada sasakala dan lain-lain siap, jangan-jangan itu juga dirancang oleh itu. Ya, jelas ya. Nanti sebetulnya akan terbuka ya karakteristik 3 ini kan. Jadi 3 tadi garis asosiasi kebudayaan, Tata kelola pertanian, ya pertanian dan perkebunan, kemudian pendidikan. sekolah. Ini kan jalur yang kemudian melahirkan elit Sunda. Gitu, Iya. melahirkan elit Sunda. Dalam konsep kolonial ini elit Sunda yang akan menopang kolonialisme. Iya. Gitu. Jadi memang sekolahnya dibuka, tapi secara umum ini mendidik siswa-siswa yang tidak kritis gitu. Ya. Iya. Jadi kurikulumnya disesuaikan berarti kan. betul. Jadi kalau mengharapkan lahirnya siswa-siswa yang progresif, yaitu yang Pancasilais. ya itu sulit ya. Gitu. Ya, oke. Nah, jadi ini kita lanjut ya. Yang dihasilkan oleh garis Hole itu apa? Nah itu Nah, dia. ya, ini sebetulnya. maksud saya itu Ya, salah oke. satunya. Ya ini. Nah, pertama adalah memutus relasi antara orang Sunda dan Jawa. Kayak kebenan. Hole ini luar biasa loh Pak Eri. Ya. Dan kan ini kita ini kan dijahit nih kata orang yang oleh Belanda dijahit kan. Kita kan dijajah Jawa. Bahkan bahasa Sunda lengitan di kelompok elit. Bahkan elit itu menulisnya juga dalam huruf Jawa dan aksara Jawa. Jawa. Komunikasi mereka juga Jawa. Kita masih belajar Hono Coroko kan, jadi Hana Caraka begitu aja bedanya. Kemudian dengan riset yang mendalam barulah ketemu Kaganga. Itu kan prosesnya lama. Betul. Tapi kan kita Hana Caraka itu lama sekali Lama, memakainya. ya, Nah, Hana Caraka. itu kan pengaruh yang sangat kuat. Nah, itu sebentar. Kalau masalah Iya. Hana Caraka memang itu lama juga terbenam sampai kita di pernah Tasik juga pernah ada bikin pelang itu. Makanya kan Ya, tapi kan itu dikritik. Iya, iya. Betul. Kita kritik juga. itu artinya setiap karena kita belum mengenal kemerdekaan. Iya. setiap kolonialisme, setiap penjajahan itu punya pengaruh mendalam kan Iya, gitu. iya. Jangan salah Pak Eri, kalau sekarang Pak Eri ini bersyukur menjadi Muslim, itu jasa penjajahan Mataram Pak Eri. Ya. Jadi masing-masing tuh ada bekasnya di masyarakat jajahan di antara kita. Nah, Belanda itu memang ingin segera memutus nih hubungan antara Sunda dan Jawa. Soalnya apa? Ya ketaatannya jangan ke sana ke Mataram lagi dong, ke kami gitu. Nah, jadi salah satu yang diinginkan oleh Belanda, diantaranya oleh Hole adalah bagaimana orang Sunda secepat mungkin terputus dengan Jawa. Gitu. Ya. Nah dia memang agak nakal ya Pak Eri. Saya tidak menyangka kemudiannya di balik pemerintahnya kan tidak dikenal secara ini Hole ini betul terang nih. Ya. Baru Tegalan. masuk ke kita ini ya ke pengetahuan saya tentang Hole ini baru sekarang. Dan boleh jadi hari ini kita ngobrol agak serius nih. Ya. Jadi ternyata ada di belakang itu yang katakanlah yang membuat skenario supaya Betul. seperti itu gitu kan. Ya. Jadi
luar biasa. Jauh hari. Jauh kene. Aka kalina ieu nah kitunya kenal menarik ayo terangkeun. Nah, jadi dia menulis sebuah artikel perbedaan karakter orang Jawa dan Sunda. Ini sebetulnya tulisan pendek ya. Tapi ini nakal sekali dia. Ini nakal sekali. Nakal dia. Jadi tapi dia itu Halus, dan itu dimuat di jurnal di waktu itu sehingga orang Sunda hanya orang berbeda cenah gitu. Jadi semakin tergali itu Belanda memicu orang berbeda di Jawa gitu. Nah, kemudian yang kedua, hasil garis hole ini adalah menghasilkan sastrawan Sunda yang berbasis huruf Latin. Muncul sastrawan-sastrawan tapi Latin gitu. Nah, memunculkan kelas menengah baru yang terdidik di sekolah-sekolah Belanda dan punya kemampuan organisasi. Seperti Paguyuban Pasundan itu sebagai puncak ya. Di sisi lain menghasilkan misalnya Bank Himpunan Saudara, Bank Saudara ya, yang kemudian menjadi Bank Himpunan Saudara. Itu bank terbesar di Jawa Barat tahun 36 itu berusia 30 tahun dan sangat sukses ya. Yang keempat, melahirkan pengusaha pribumi melalui transformasi pengetahuan dan keahlian di bidang perkebunan, pertanian dan peternakan. Salah satu contoh tuan kebun yang berhasil adalah Haji Une Junaidi Manunjaya. Kebun karet, teh segala macam, konglomerat dia, sehingga dia berhasil tahun 32 dia bisa membeli koran pemandangan, dia beli dan kemudian dia kelola menjadi koran terbesar di Hindia Belanda di Indonesia untuk koran yang dikelola oleh pribumi. Soekarno juga di sana. Soekarno, Hatta di sini. Menulis pernah ya? Iya, dan hebatnya apa ya? Ini yang bahkan korannya Kang Farid juga ini belum tentu bisa mengalahkan. Ya. Jadi kalau Bung Hatta menulis satu artikel di Pemandangan, itu honornya cukup untuk hidup 1 bulan. 1 kali nulis. Iya. Bagaimana Pak Une Junaidi yang orang Manonjaya itu ngebayuan tokoh-tokoh nasional, misalnya Dr. Muwardi, Husni Tamrin, Muhammad Yamin, itu menulis di situ, tapi honornya itu bisa untuk biaya hidup. Aya kaitan sareng hotel Pemandangan betul? Manawi ya. Iya, Manawi kayak diteliti. Iya. Yang kelima, memperkuat barisan Menak Paseban melalui pendidikan. Jadi kan Dr. Ali Anwar itu Pak Muhammad Iskandar memisahkan Menak itu ada 2. Ada Menak Paseban, Bupati, Pati, ada Menak Kaum. Dia nujantan penghulu, khalifah gitu. Kaum masjid. Ya, dulu kan di situ para penghulu. Nah, ini jadi ada 2. Nah, Menak Paseban ini, para bupati ini menjadi lebih kuat. Kenapa? Semakin banyak hasil kopinya, semakin banyak hasil tehnya, semakin besar pajaknya. Nah, gitu. Dia dapat persentase. Semaan. Nah, berapa persen kan begitu dalam setiap pikul waktu itu, semakin banyak pikulannya, semakin banyak persentase. Kemudian memunculkan Menak Kaum yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah Hindia Belanda dan umat Islam. Kalau sekarang tuh MUI-nya. Begitulah Pak Eri. Baik. Setelah Hole meninggal tahun 1896, ini dilanjutkan kebijakannya. Nah, ini mungkin lebih kita kenal nih, tokoh yang melanjutkan Hole. Namanya Snoek Hurgonje. Nah, kita kenal dia ya. Nah, Snoek Hurgonje itu siapa? Ini Haji Hasan Mustafa, salah satu budayawan besar Sunda, itu mengatakan Snoek Hurgonje itu, bayangkan ya Pak ini ya. Snoek Hurgonje itu bagi Hasan Mustafa adalah saudara sejati, sahabat setia, dan akhi al-muslim. Bayangkan betapa mendalamnya hubungan antara Hasan Mustafa dan Snoek Hurgonje al-muslim, saudaraku muslim. Nah itu. Jadi kita ini kadang pokoknya mah walana jahat company, padahal beda antara company dan walana itu dua entitas yang berbeda gitu. Nah, itu. Kemudian setelah Snoek ini dipulangkan, ya, dia diganti oleh Profesor Haze.
Profesor Haze ini mungkin namanya masih asing, tapi dia adalah penasehat pribumi ya, bagi pemerintah Hindia Belanda yang menyelidiki kasus pemberontakan di Leles, di Cimareme. Kata dia, yang salah bupatinya, kata Haze itu. Coba kalau aparat bupatinya lebih sopan, pasti itu tidak akan membantah si Haji Hasan Arif itu dan kawan-kawan. Nah, karena menyalahkan bupati, pemerintah pusat Belanda nggak suka. Dia dipulangkan juga. Nah, tapi siapa Haze? Ini Wiranata Kusuma, salah satu murid kesayangan Haze, mengatakan Haze itu adalah cining kemanusiaan, seorang humanis sejati. Jadi hubungan antara elit-elit Sunda dengan elit-elit Belanda tuh sedalam itu, Pak. Jadi tidak bisa hitam putih juga kita memisahkan. Sementara kita jahat, tidak jahat. Tuh, pahala patriot atau Khianat. kooperatif atau non kooperatif itu tidak sesimpel itu.